Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari dimanapun berada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu semua hanya anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memelihara dan memberikan kehidupan bagi kita. Dan oleh anugerahnya juga kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online yang mari yang ke-155 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah online yang mari ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemirsa yang kami hormati dan para sahabat yang mari MHM di mana saja kalian berada. Immanuel. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 5 Agustus. Berarti kita sudah memasuki bulan Agustus. Bapak-bapak sekalian, perlu kita ketahui bahwa setiap kali kita memasuki bulan Agustus berarti kita telah memasuki bulan kemerdekaan. Betapa tidak, hanya di dalam bulan Agustus ada 4 negara yang pernah memproklamirkan kemerdekaannya. Tanggal 9 adalah Singapura, tanggal 16 adalah Korea, tanggal 31 adalah Malaysia, dan bagi negara Republik Indonesia adalah tanggal 17 Agustus yang tidak asing lagi, dan tahun ini adalah tahun kemerdekaan yang ke-78. Para pemirsa yang saya hormati, tema saya hari ini adalah 7 bahagia bagi bangsa yang bertuhan. Terambil dari Mazmur 33 ayat 12. Kita harus berbahagia karena kita termasuk negara yang bertuhan. Terbukti dari adanya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Karena itu, sebagai pendahuluan, paduan suara yang mari akan mempersembahkan lagu pertama, yaitu Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, dasar negara. Saya persilakan. Pancasila dasar negara.
Para pemirsa yang saya hormati, marilah kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Hamba mengucap syukur bahwa di dalam IOY yang ke-155 ini, kami boleh bersama-sama sebagai keluarga besar Yamari merayakan hari ulang tahun negara Republik kami melalui firman Tuhan dan paduan suara yang akan dibawakan oleh vokal grup Yamari. Kami persembahkan waktu selanjutnya, baik firman Tuhan maupun lagu-lagu, ke dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkanlah kami daripada segala godaan si iblis. Biarlah Roh Kudus yang menguasai suasana ini semuanya, dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Haleluya. Amin. Para pemirsa, dengan tema 7 bahagia bagi bangsa yang bertuhan, kita akan merenungkan secara singkat setiap bahagia yang tercantum di dalam Mazmur 33 ini. Bahagia yang pertama adalah Tuhan akan memenuhi bumi negara itu dengan kasih dan setianya. Itu terdapat di ayat yang ke-5. Saudara, mengapa Tuhan akan mengaruniakan kasih dan setianya kepada negara yang bertuhan? Karena Allah itu kasih adanya. Bukannya Allah memiliki kasih, tapi Allah itu sendiri, pribadi Allah itu sendiri adalah kasih. Tabiat Allah adalah kasih. Sifat asalnya Allah adalah kasih. God is love. Jadi dengan kasihnya, Ia ingin berikan kepada seluruh dunia, agar dunia ini dilanda dengan cinta kasihnya. Tetapi sayang, dunia ini oleh karena iblis telah menjadi dunia yang penuh kebencian. Terbukti daripada unit yang paling kecil, misalnya keluarga. Ada pertengkaran antar suami istri, percekcokan kalau yang tidak sampai selesai berakibatkan perceraian. Kemudian saudara dan saudara kurang saling menghormati, mungkin karena harta orang tua, menjadi saling mengiri, bertengkar, dan sebagainya. Lalu antar bangsa, adanya peperangan yang dari zaman ke zaman sampai sekarang ini, kita melihat peperangan tidak pernah selesai, baik itu peperangan secara fisik maupun peperangan secara bukan fisik. Mungkin perang ekonomi dan sebagainya. Nah, kenapa banyak peperangan ini? Karena didasari dengan kebencian. Dan selama 78 tahun ini, kita amati bahwa Indonesia juga penuh dengan kebencian. Dengan adanya usaha untuk penjarahan karena diskriminasi, saling mengiri, lalu saling membunuh, bahkan pemerkosaan secara massal. Semua itu dasarnya karena kebencian. Namun Tuhan Allah akan karuniakan kasih-Nya supaya melanda di dunia ini, melanda di bumi Indonesia. Seperti banjir akhir-akhir ini.
biarlah banjir cinta kasih melanda Indonesia. Ada sepasang suami istri yang suaminya itu galak dan keras kepala. Tiap kali dia pulang ke rumah, kalau melihat sesuatu yang kurang puas, dia selalu marah. Karena itu, begitu mendengar ayahnya mau pulang, anaknya udah pada bersembunyi. Demikian juga istrinya punya rasa was-was. Tetapi istrinya seorang Kristen yang sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi suaminya. Dia hampir tidak pernah membalas kejahatan dan kegalakan daripada suaminya. Pemirsa yang kekasih, akhirnya oleh karena cinta kasih daripada istrinya yang penuh lemah lembut dan selalu memaafkan, murah hati, itu datangnya dari kasih Allah, maka suaminya yang keras kepala dan galak telah bertobat, dan mereka telah membina satu rumah tangga yang berbahagia. Bagaimana dengan rumah tangga kalian? Penuh percekcokan, pertengkaran, kurang bahagia? Marilah kita mempersilakan kasih Allah masuk ke dalam keluargamu, ke dalam hatimu, dan terimalah kasih ini. Maka keluarga bahagia, negara pasti berbahagia. Kedua, bahagia yang kedua, Tuhan akan memilih bangsa itu sebagai miliknya. Apa artinya Tuhan memilih bangsa itu sebagai miliknya? Yaitu sebagai kepunyaannya sendiri yang dicinta, yang disayang. Miliknya dalam terjemahan lain juga disebutkan
warisannya. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah ingin mewariskan apa yang Dia miliki kepada bangsa dan negara yang bertuhan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur. Indonesia terdiri dari banyak kepulauan besar dan ribuan kepulauan kecil mengelilingi bumi ini. Sehingga Indonesia punya area yang cukup besar dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua. Dan negara Indonesia di daerah yang tidak mempunyai 4 musim. Selalu kalau tidak musim hujan, ya musim kering. Indonesia diberkati dengan banyak tumbuh-tumbuhan hijau, sayur mayur, buah-buahan yang sangat kaya raya. Itulah warisan daripada Allah yang diberikan kepada negara, bangsa, bahkan rakyat Indonesia. Indonesia punya banyak pohon-pohon kelapa di mana saja. Ada sebuah lagu yang sangat indah yang temanya adalah Rayuan Pulau Kelapa. Dikatakan tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Lagu Rayuan Pulau Kelapa akan dikumandangkan oleh vokal grup Yamari segera ini. Para pemirsa yang terkasih, bahagia yang ketiga adalah Tuhan akan mengaruniakan kuasa dan kekuatan pada pimpinan negara yang bertuhan atau kepada pemerintah Indonesia. Menurut Roma pasal 13 ayat 1, tidak ada kuasa
yang tidak diberikan oleh Tuhan Allah. Dengan kata lain, kuasa yang dimiliki semua pimpinan-pimpinan negara, pemerintah-pemerintah bangsa, itu berasal dari Tuhan Allah. Dengan kata lain, menurut Paulus di Roma, bahwa pemerintah harus dengan rendah hati tunduk kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan melayani rakyat bangsa Indonesia. Itulah berarti bahwa kuasa yang diberikan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Allah tidak sia-sia. Saudara-saudara, sepanjang masa, tentunya selama 78 tahun ini, Tuhan selalu mengaruniakan kuasa dan kekuatan kepada pemerintah. Ada yang menggunakan dengan benar, ada yang menggunakan dengan kurang benar. Contoh yang terakhir, kita bersyukur memiliki Presiden Jokowi atau Joko Widodo, yang sebenarnya dia bukan orang yang terkenal. Semenjak dia menjadi wali kota Solo, dia sudah dihargai oleh internasional sebagai wali kota, salah satu wali kota yang terbaik. Kemudian dia terpilih menjadi gubernur DKI, bahkan kini menjadi presiden. Mungkin kalian kurang mendengar bahwa presiden kita di mana-mana, ke negara manapun, menghadiri sidang-sidang apapun, selalu disambut dengan penghargaan dan kehormatan yang tertinggi. Karena ia mempunyai wibawa sebagai seorang presiden. Bahkan kalau tidak salah dengar, bahwa Australia, rakyat Australia demo, minta supaya pemerintahnya memilih presiden yang seperti Presiden Indonesia Jokowi. Dan perlu kita ketahui bahwa Pak Jokowi ini sesudah dia melaksanakan 2 periode pemerintahan, ternyata dia memang sudah terpilih untuk menjadi sekjen PBB kelak kemudian hari. Sekarang pertanyaan kita adalah, apa rahasia Pak Jokowi sehingga dia bisa begitu berhasil sebagai seorang presiden? Antara lain, karena dia seorang yang takut pada Tuhan, cinta pada Tuhan yang dia imani, dan dia cinta pada rakyat jelata. Dia tidak berdiskriminasi, baik kepada suku, bahasa, agama, maupun tradisi negara, dan sebagainya. Tradisi daripada suku-suku bangsa itu dihormati semuanya. Dan bahkan ia terkenal sebagai presiden blusak-blusuk, yang tidak hanya setiap hari duduk di kantor, tetapi dia merakyat, mencintai rakyat. Bahkan saya pernah dengar dia menyanyikan sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Semoga presiden mendatang bahkan lebih daripada Pak Jokowi. Kita bersyukur untuk negara kita yang memiliki presiden seperti Joko Widodo. Pemirsa yang terhormat, bahagia yang keempat
yang Tuhan akan berikan kepada bangsa yang bertuhan atau bangsa Indonesia adalah Tuhan akan menjadi penilik, pembentuk, dan pemerhati bangsa itu. Dari ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, apa artinya penilik? Pemazmur menyebutkan bahwa Tuhan menilik bangsanya dari surga. Di atas surga dia menilik. Jadi penilik bisa berarti juga pelindung, penasihat, pengamat, dan sebagainya. Lalu pembentuk. Memang negara Indonesia dibentuk oleh Bapak Soekarno-Hatta pada tahun 45 tatkala diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Sehingga telah dibentuk juga Undang-Undang Dasar 45 yang begitu kokoh dan indah. Tetapi itu tidak berarti kepandaian dan kebijaksanaan dan hikmat yang dimiliki oleh Soekarno-Hatta itu dimiliki dari dirinya sendiri. Tetapi karena mereka juga takut kepada Allah, bangsa yang bertuhan, pimpinan yang bertuhan, maka Tuhan telah karuniakan hikmat kebijaksanaan kepada Soekarno-Hatta, baik di dalam membentuk Undang-Undang Dasar 45 maupun strategi seluruh pemerintahan Indonesia pada waktu itu. Lalu yang ketiga menjadi pemerhati. Dikatakan di dalam Mazmur 33 ini, pemazmur berkata yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi Tuhan Allah itu begitu care, peduli, memperhatikan sepak terjang, seluk-beluk, seluruh masa depan jalannya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu selama ini 78 tahun Tuhan tetap menjadi Tuhannya Indonesia karena Tuhan menjadi pemerhati yang luar biasa. Maka selaku rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, marilah kita juga harus bersetia kepada negara kita. Ada sebuah lagu yang ketika saya belajar di SMA, lagu ini sangat tergerak hati semua murid-murid, yaitu padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan vokal grup Yamari untuk mempersembahkan lagu ini. Padamu negeri
Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kebahagiaan yang kelima yang Tuhan akan berikan kepada bangsa yang bertuhan adalah Tuhan akan mengaruniakan keselamatan jiwa bagi bangsa itu. Terdapat di ayat ke-19a. Saudara, kebanyakan manusia lebih mementingkan kesehatan jasmani daripada kesehatan rohani. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 4? Bahwa manusia hidup tidak hanya dengan roti saja, tetapi dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah kesehatan rohani. Dengan kata lain, Tuhan Yesus lebih mementingkan kesehatan rohani dibanding dengan jasmani. Jasmani manusia paling 100 tahun, 120 tahun menurut Alkitab sudah harus pulang ke rumah Tuhan. Tetapi rohani kita adalah kekal selama-lamanya. Kita memiliki tubuh jasmani yang kelihatan, yang bisa kita pegang, tapi kita juga mempunyai rohani yang tidak kelihatan atau batiniah kita, jiwa kita, roh kita. Karena itu, Tuhan Yesus berkata, harga jiwa manusia melebihi daripada seluruh dunia. Saudara dan saya memiliki harga jiwa yang luar biasa. Dan karena itu, kepada negara yang bertuhan, Tuhan Allah mau menyelamatkan jiwa bangsa itu. Indonesia yang memiliki penduduk 280 jiwa. Berarti memiliki harga lebih daripada 280 juta. Dunia ini harganya. Menurut Matius 16 ayat 26. Saudara, keselamatan jiwa termasuk di dalam kebahagiaan satu negara. Ngapain kalau negara itu rakyatnya begitu meninggal semua binasa, jiwanya tidak diselamatkan, tidak memiliki harapan hidup yang kekal? Bukankah itu sayang sekali? Karena itu Tuhan tidak cuma mengasihi Indonesia, tapi mau menyelamatkan jiwa daripada bangsa Indonesia. Hai para pemirsa, apakah engkau sudah diselamatkan jiwamu? Apakah suami, istri, anak-anak keluargamu sudah diselamatkan jiwanya? Apakah famili, tetanggamu, teman sekolahmu, rekan kerjamu sudah diselamatkan jiwanya? Saudara, bagi kita sebagai orang Kristen terpanggil untuk membawa Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Memperkenalkan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat umat manusia yang bisa menyelamatkan jiwa manusia. Karena itu Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Dia telah meninggalkan satu amanat agung, yaitu supaya kita sebagai gereja, sebagai umat percaya pergi ke seluruh dunia menyelamatkan jiwa, terutama di Indonesia yang masih ada 164 suku bangsa yang belum pernah dijamah oleh Injil, yang masih termasuk STA, suku terabaikan. Marilah saudara-saudara,
kita doakan agar supaya seluruh bangsa Indonesia mengenal Tuhan Yesus. Karena itu, sebagai umat percaya, sebagai gereja, terutama hamba-hamba Tuhan, perlu mendorong kepada seluruh gerejamu untuk mengemban amanat agung ini, untuk memberitakan Injil. Dan itu adalah tugas yang paling utama, tugas yang paling penting, tugas yang paling mulia bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi umat Kristen Indonesia. Lagu "Pimpinlah Niat Hamba" mengantar jiwa padamu, banyaklah dalam dosa sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba, membawa Injilmu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Para pemirsa yang Tuhan kasihi, kita telah memasuki bahagia yang ke-6. Apakah bahagia yang ke-6 itu? Terdapat di dalam ayat 19b. Tuhan akan tetap memberkati bangsa itu meskipun dalam kelaparan. Bukankah indah sekali, saudara, bahwa ayat ini A dan B membicarakan dua macam kebahagiaan. Yang A yaitu keselamatan jiwa. Itulah yang diutamakan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan yang B adalah kesehatan tubuh. Meskipun bangsa yang bertuhan itu mungkin memasuki bela kelaparan, masa kekurangan, dan sebagainya, karena oleh Pak Jokowi juga dikatakan bahwa tahun yang lalu, tahun 22, adalah tahun yang sulit. Tetapi tahun ini, tahun 23, adalah tahun yang gelap. Tetapi sesungguhnya setiap tahun itu tahun yang gelap bagi dunia, tapi bagi Tuhan selalu terang. Amin, saudara. Kita ketahui bahwa di dalam situasi dan kondisi apapun, bagi satu negara yang bertuhan, dengan cara berdoa agama yang masing-masing,
Tuhan akan mendengar. Terbukti ternyata selama 3 tahun masa pandemi COVID-19, bagi para pedagang, banyak yang tokonya sepi, banyak yang rugi, banyak yang bahkan tutup toko, pinjam uang, bahkan hampir bangkrut atau sudah bangkrut. Jadi kelaparan sudah diambang pintu kalau dia tidak menyimpan uang. Dan kalau satu pedagang demikian, Indonesia punya berapa banyak pedagang, ya jangan dihitung 10 terkaya di dunia, di Indonesia, itu pun mengalami kemerosotan yang luar biasa. Tapi kita bicara secara umum, selama 3 tahun, walaupun memang rumah sakit penuh, bahkan rumah sakit sementara juga dibangun oleh pemerintah karena kekurangan rumah sakit bagi penderita COVID. Namun, ya sekalipun juga banyak yang meninggal. Namun yang terpenting, Indonesia tidak sampai bangkrut. Indonesia tetap berjaya. Indonesia tetap boleh diberkati oleh Tuhan meskipun dalam kekurangan atau kelaparan. Kita melihat apa? Sebagaimana tercantum di dalam Mazmur 46, bahwa Tuhanlah perlindungan kita. Tuhanlah penolongku yang terandalkan, menjadi kekuatan kita dalam waktu sesak dan sangat terbukti. Akan dipersembahkan lagu ini oleh vokal grup Yamari. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dan sahabat Yamari MHM yang kami kasihi. Kita telah memasuki bahagia yang terakhir, bahagia yang ketujuh bagi negara yang bertuhan atau negara Republik Indonesia. Tuhan akan menjadi penolong dan perisai bagi bangsa itu. Yaitu terdapat di dalam Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita.
Apa itu penolong? Semua orang sudah mengerti arti penolong. Tuhan membantu di dalam segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia menolong apa yang dibutuhkan oleh pemerintah sampai kepada rakyat jelata. Sampai kepada saudara dan saya. Bagi yang menjadi pedagang, bagi yang menjadi orang tua, bagi yang menjadi anak, bagi yang masih studi, baik dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas, atau yang sudah berkeluarga, Tuhan selalu menjadi penolong bagi saudara, dimanapun saudara membutuhkan. Karena itu, saudara perlu membentuk keluarga saudara menjadi keluarga yang bertuhan. Keluarga yang dimiliki Tuhan. Dia akan selalu menolong di dalam setiap hari, dari pagi sampai malam. Kewajiban kita juga harus banyak berdoa kepadanya pagi dan malam kepada Tuhan. Juga dikatakan sebagai perisai. Kata perisai ini penting. Tameng. Artinya untuk menahan serangan dari luar. Apa itu serangan dari luar? Kalau bagi sebuah negara dan bangsa, serangan dari luar adalah musuh yang akan menjajah Indonesia. Seperti berapa lama yang lalu Indonesia terjajah. Tapi sekarang tidak mungkin ada negara yang bisa menjajah Indonesia yang sudah kokoh dan kuat, yang berdasarkan Pancasila ini. Tetapi perisai juga bisa berarti secara rohani, yaitu menolak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Banyak agama di Indonesia, tapi banyak juga ajaran menyesatkan bagi setiap agama, khususnya di agama Kristen. Tuhan akan menolong semua pimpinan agama untuk bisa menjadi perisai agama itu, tidak sampai ajaran sesat memasuki daripada luar ke dalam agama itu. Demikian juga misalnya narkoba yang sekarang banyak menggerogoti anak muda dengan bentuk aneka ragam, permen dan sebagainya. Padahal itu isinya adalah sudah narkoba. Nah, Tuhan Allah menolong pemerintah Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia menjadi tameng untuk tidak sampai narkoba merusak Indonesia. Demikian juga terorisme, yang di mana-mana terorisme merajalela. Demikian juga di Indonesia sudah ada. Tapi Tuhan akan menjadi perisai bagi bangsa Indonesia menghadapi akan terorisme. Pokoknya Tuhan Allah itu menjadi segala sesuatu di dalam negara ini. Jadi kita telah mempelajari 7 bahagia yang Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia khususnya, dan kepada semua bangsa di dunia yang cinta dan yang takut dan yang bertuhan. Pertama, memenuhi bumi Indonesia dengan kasih dan setianya. Kedua, memilih bangsa itu sebagai miliknya. Ketiga, mengaruniakan kuasa dan kekuatan kepada pemerintah. Keempat, menjadi penilik, pembentuk, dan pemerhati bagi bangsa itu. Dan kelima, mengaruniakan keselamatan jiwa bagi bangsa Indonesia. Dan keenam, menjadi berkat sekalipun hidup di dalam kondisi negatif atau kesulitan, bahkan kelaparan. Dan terakhir,
Tuhan akan menjadi penolong dan perisai bagi bangsa itu. Oleh karena itu, dengan 7 bahagia ini, marilah kita memuliakan Tuhan dengan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu yang akan dipersembahkan oleh vokal grup Yamari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema 7 bahagia bagi bangsa yang bertuhan, yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan firman Tuhan tersebut dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah baik dalam keluarga kita, pelayanan kita, juga di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Abdianto MMin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Juga kepada vokal grup Yamari Jakarta yang telah mempersembahkan lagu dan pujian bagi kita semua. Kiranya segalanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Andreas Abdianto dan juga vokal grup Yamari Jakarta, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, serta seluruh pelayanannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk mendukung dan memberkati pelayanan Yamari melalui persembahan kita. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mohon dukungan doanya untuk acara Lokakarya Nasional yang ke-8 Yamari. Acara ini dilaksanakan di Rival Hills, Tawangmangu, Jawa Tengah. Pelaksanaannya pada hari Kamis sampai dengan Minggu tanggal 12 sampai 15 Oktober 2023 dan berlanjut di Hotel Solia, Solo. Kiranya seluruh persiapan panitia yang meliputi pembicara, perekrutan peserta, kebutuhan dana, tempat acara dan keamanan, serta transportasi yang digunakan baik oleh peserta maupun panitia dari berbagai daerah dapat berjalan dengan lancar. Bersyukur hingga saat ini sudah 60 orang yang mendaftar bagi peserta dan panitia menunggu Bapak Ibu untuk mendaftar. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Evangelis Mariati Sitorus di nomor 087784888642 atau Ibu Pendeta Maria Novi di nomor 0821-2271-6908 atau Sekretariat Yamari nomor telepon 021-4585-5697 serta pengurus Yamari cabang di kota masing-masing. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada semua hamba-hambamu, tim penata layanan yang telah melayani dalam ibadah online Yamari yang ke-155 hari Sabtu 5 Agustus 2023. Kami bersyukur untuk hambamu Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema 7 bahagia bagi bangsa yang bertuhan. Kami berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah melalui YouTube. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan secara khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kesehatannya, Tuhan berikan kekuatan yang baru, Tuhan berkati dalam keluarga, dan Tuhan berkati dalam pelayanan dimanapun hamba-Mu Tuhan percayakan untuk melayani. Bapa di surga, Bapa yang pengasih dan penyayang, kami mau berdoa, kami mendukung dalam doa untuk tim penata layanan dan pengisi kesaksian dan juga hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari yang ke-156 hari Sabtu 12 Agustus 2023. Kiranya Roh Kudus yang menuntun, memimpin dan menyertai dalam seluruh persiapan-persiapan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, sehingga pelayanan yang akan dilakukan sungguh-sungguh dapat memberkati para sahabat dan mitra Yamari dimanapun mereka berada. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat panitia Loknas Yamari yang ke-8 dengan segala keterbatasan. Namun sampai hari ini Tuhan, sudah ada 60 orang dari berbagai daerah yang telah mendaftar sebagai peserta. Kiranya seluruh usaha yang dilakukan oleh panitia di bawah koordinasi hamba-Mu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono dan Bapak Joni Rahmanto serta Yamari cabang, baik cabang Rangkas Bitung, Bandung, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Batam, Makassar, Purbalingga dan Samarinda. Kiranya Tuhan memberkati sampai kepada pelaksanaan acara Lokakarya Nasional Yamari ke-8 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis sampai hari Minggu tanggal 12 sampai 15 Oktober 2023 bertempat di River Hill Tawangmangu dan akan berlanjut ke Hotel Solia Solo, Jawa Tengah. Kami berdoa kiranya Tuhan target 70 orang bahkan lebih bisa tercapai, semua karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa biarlah semua acara ini berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk persiapan panitia, baik itu persiapan pembicara, kebutuhan dana, perekrutan peserta, keamanan dan acara HUT Yamari yang ke-45. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan transportasi yang digunakan oleh panitia dan peserta dari berbagai daerah menuju ke River Hill Tawangmangu agar semua dapat berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati semua peserta yang hadir dalam acara Loknas ini. Bapa di surga, kami berdoa juga menyerahkan untuk tim pelayanan PI Yamari yang akan mengadakan pelayanan di Pekanbaru pada bulan Oktober 2023 dalam bentuk pelayanan KKR untuk kaum muda, seminar kesehatan mengenai narkoba dan seks bebas, juga pelayanan ibadah minggu di berbagai denominasi gereja di Pekanbaru dan sekitarnya. Kiranya Tuhan juga yang memberkati dan memperlengkapi semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani
dengan kuasa otoritas dari surga. Semua biaya dan yang dibutuhkan kiranya Tuhan yang menyediakan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Persiapan panitia di Pekanbaru juga Tuhan berkati sebagai tuan rumah, sehingga semuanya dapat dipersiapkan dengan baik dan semua acara yang akan dilakukan di sana berjalan dengan baik, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan untuk semua para mitra dan sahabat Yamari yang saat ini sedang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan dari segala kelemahan, dari segala sakit penyakit mereka, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau hadir di sana, menjamah mereka, melawat mereka, menyembuhkan mereka, dan memulihkan mereka Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan untuk Bapak Hadiko pasca operasi benjolan di bawah lidah, Bapak Sian Lian yang terus menjalani pemeriksaan dokter sakit apa yang dideritanya, Pendeta Pujo Sudibyo yang telah menjalani kemoterapi dan lanjut pemeriksaan otak dan scan paru-paru oleh dokter bedah, Bapak Martinus Tabu yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau melawat setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pulihkan mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka sehingga mereka boleh sembuh, mereka pulih kembali, dan nama Tuhan yang sungguh dipermuliakan. Bapa di surga, kami mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini milik-Mu Tuhan. Pemerintah dari pusat sampai daerah, kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka, sehingga mereka menjalankan tugas dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami terus berdoa untuk pemilu 2024. Kami berdoa untuk KPU dan Bawaslu sebagai penerima mandat dari pemerintah dalam pengawasan dan persiapan tahapan-tahapan pemilu pada 14 Februari 2024 dengan sejumlah 18 parpol dan 6 partai lokal Aceh. Peserta pemilu yang terdaftar dan penetapan daftar pemilih tetap, penetapan capres dan cawapres. Demikian juga agar semua anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar 76,6 triliun untuk keperluan penyelenggaraan pemilu benar-benar dipergunakan dengan baik, dipergunakan dengan tepat, jujur, dan tidak dikorupsi. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau persiapkan para pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini, presiden, wakil presiden yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh memiliki hati untuk memajukan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Engkau memberikan pemerintah, pemimpin yang takut akan Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, untuk melanjutkan estafet pemerintahan dari Presiden Jokowi Tuhan kepada presiden yang akan datang. Biarlah Tuhan semua pembangunan yang telah dikerjakan di masa Presiden Jokowi Widodo Tuhan, biarlah Tuhan terus dikerjakan Tuhan, sehingga bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang maju Tuhan, menjadi bangsa yang makmur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat penuh atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa di surga, ini doa kami, ini permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
ibadah online yang Mari yang ke-156. Tuhan Yesus memberkati.